Shalom Sobat Muda yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Dan saya percaya kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita. Hidup kita, masa muda kita bisa semakin disempurnakan seperti yang Yesus mau. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bertemu kembali. Dan kami mau belajar firman Tuhan, menolong kami, menguatkan masa muda kami, dan kami boleh tetap ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dan kami mau belajar. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan juga mengajar kepada hamba-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sobat muda, hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dengan judul You Are Not Alone. You are not alone. Kamu tidak sendiri. Kita tidak sendiri dalam dunia ini. Setiap kita orang-orang percaya, jika kita memahami, orang-orang muda memahami akan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan tetap terus kuat di dalam masa-masa seperti ini. Masa-masa pandemi COVID-19. Setiap manusia pernah mengalami perasaan hidup sendirian. Setiap kita pernah mengalami rasa seperti sendiri. Sekalipun mungkin kita berada di kerumunan banyak orang, atau sekalipun kita memiliki banyak atau bergelimang harta, memiliki kedudukan, prestasi, dan luar biasa menurut kacamata dunia. Tapi sesungguhnya kita pernah mengalami seperti seorang diri. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-46, di sini saya akan bacakan firman-Nya buat teman-teman. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita pernah membaca cerita ini. Bahkan mungkin kita berulang-ulang kali mendengar para pengkhotbah membawakan ayat ini. Apa yang sedang terjadi sebenarnya ketika Yesus ada di atas kayu salib? Nah, puncak penderitaan yang sebenarnya Yesus Kristus alami adalah ketika dia hadir di dalam keadaannya sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena dia merasa ketika dia di atas kayu salib, teman-teman, dia merasa seperti seakan-akan ia ditinggalkan oleh Bapaknya sendiri. Dan membiarkannya seorang diri menghadapi penderitaan ini di atas kayu salib. Yesus pernah mengalami seperti keadaan-keadaan tidak ada orang pribadi yang peduli terhadap dirinya. Dia menanggung dosaku dan dosamu di atas kayu salib. Karena itu, sekalipun Yesus pernah mengalami perasaan sendiri sebagai seorang manusia, namun dia berjanji tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia berjanji akan hal itu. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa kita yang terbuat dari debu dan tanah ini, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kedagingan ini, kita ini tidak mampu hidup seorang diri. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Yesus yang berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai
yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini adalah merupakan sebuah perkataan Yesus. Dia berjanji bahwa kita di dalam dunia ini tidak berjalan sendiri. Sebagai masa muda, kita tidak berjalan sendiri. Memang ada orang tua yang mendampingi kita. Tapi orang tua yang mendampingi kita terbatas. Mereka tidak bisa selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan beranjak dewasa, kita akan bekerja, kita akan menikah. Dan mungkin kita tidak lagi bersama dengan orang tua kita. Tinggal bersama-sama. Namun ayat ini berkata buat hidupku dan hidupmu. Bahwa aku berjanji, kata Yesus, tidak akan membiarkan meninggalkan engkau yatim piatu. Kamu tidak akan sendiri. Kenapa? Karena ada roh penghibur, yaitu Roh Kudus, pribadinya, yang selalu ada di saat kita suka, di saat kita duka. Di saat ketika kita ada di atas puncak kehidupan, ataupun di lembah kekelaman kehidupan kita. Ada Holy Spirit, ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadinya Allah, yang selalu hadir untuk menyertai dan menolong kita. Roh Kudus adalah kasih Allah yang telah dicurahkan untuk kita. Ingat baik-baik, Roh Kudus adalah kasih Allah yang telah dicurahkan untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Surat Roma pasal 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Menarik ayat ini. Dikatakan begini. Dan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah. Wow. Keren. Roh Kudus adalah bukti dari kasih Allah buat kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, yang setia sampai garis akhir. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bahkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih lebih besar dampaknya karena ini adalah kunci untuk membangun sebuah relationship, membangun sebuah hubungan. Tidak akan ada sebuah hubungan tanpa adanya sebuah kasih. Karena kasih membangun jembatan, membangun hubungan, relationship. Salib itu adalah bukti kasih. Kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama kita. Seperti itu. Kasih Allah ke atas, lalu kasih kita kepada sesama. Nah, teman-teman yang Tuhan kasihi, karena itu betapa pentingnya kita tinggal di dalam kasih. Karena ketika kita puas dengan kasih Allah, Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita, Roh Kudus adalah bukti kasih Allah kepada kita, maka seharusnya kita tidak akan pernah lagi namanya merasa seorang diri. Merasa sendirian. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 katakan begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kasih Allah itu hadir dalam pribadi anaknya, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan Dia datang merupakan manifestasi dari kuasa Allah. Kembali kita diajarkan hari ini untuk melihat kasih Allah. Melihat kasih adalah kebutuhan utama buat manusia. Dan kasih Allah itu cukup buat kita. Kasih Allah itu akan membuat kita akhirnya kuat. Tidak merasa seorang diri menghadapi dunia ini. God is love. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Dan yang luar biasanya, kasih yang digunakan di sini kasih kata agape. Ya, agape itu definisinya
seorang pakar penulis buku bahasa Yunani mengatakan bahwa agape itu hanya memikirkan dan melakukan apa yang dia dapat berikan kepada orang lain. Sekalipun dia sendiri tidak mendapatkan respon yang baik, namun dia tetap memutuskan untuk mengasihi. Bukankah itu kasih Allah kepada kita? Kita yang penuh dengan keterbatasan, kita yang jatuh bangun di dalam dosa, Allah mengasihi kita, Allah mengampuni kita, dan Dia mau kita datang kepadanya dan kita hidup di dalam kasih Allah. Karena kasih Allah yang akan menolong hidupku dan hidupmu untuk tetap, lihat ya, tetap menjalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Dan kita tidak akan pernah merasa sendirian, teman-teman. Yang pertama, poin ini adalah begini. Allah memberikan kasih-Nya supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Yes, kita mengaminkan hal ini. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu cukup buat kita. Kenapa? Ketika kita hidup di dalam kasih Allah, kita nggak akan binasa. Amin. Kita nggak akan binasa karena Allah mengasihi kita bukan karena sesuatu. Dengar baik-baik. Engkau melayani Tuhan, engkau berprestasi di sekolah, di kampus, bahkan dalam dunia kerja. Bukan karena itu Allah mengasihimu, tapi Allah mengasihi kita apa adanya. Sekalipun kita kadangkala sebagai manusia, kita bisa mengasihi orang lain karena ada apanya. Lihat, Allah mengasihimu apa adanya. Sekalipun kita sebagai manusia seringkali mengasihi sesama kita karena ada apanya. Come on guys, berbaliklah kepada kasih Allah. Karena kasih Allah cukup buat kita. Dan kita tidak berjalan sendiri. Yang kedua, kasih Allah dapat dilihat dan dirasakan dalam pribadi anaknya. Yakni dalam pribadi Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karenanya Yesus hadir memberikan kasih karunia kepada kita. Bahwa dengan kekuatan manusia kita tidak bisa berkenan di hadapan Dia. Tapi hanya karena kasih Allah kita menjadi layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Saya berdoa biar lewat firman Tuhan hari ini kita boleh percaya kembali bahwa kita nggak sendirian. Ada kasih Allah di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus yang sudah diberikan buat kita. Ayat terakhir dalam 2 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 3. 2 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 3. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian. Sebab Allah tinggal di dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Semoga kita diberi berkat, rahmat dan sejahtera oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus anak Bapa itu. Semoga semuanya itu kita miliki dengan hati yang tulus dan dengan kasih. Amin. Teman-teman yang Tuhan kasihi, biar lewat firman Tuhan hari ini kita kembali boleh percaya bahwa kita tidak sendiri dalam dunia ini. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah bukti kasih Allah yang tinggal dalam hidup kita. Karena itu, jagalah Roh Kudus. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Jangan dibinasakan tubuh kita. Jangan dicemarkan tubuh kita dengan segala dosa-dosa, dengan segala masa lalu, dengan segala kemarahan, akar pahit, dendam. Mari buang itu semuanya, biar Roh Kudus menguasai kita bersama-sama. Dan penuh bermanifestasi dengan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Amin. Mari tundukkan kepala teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar kembali bahwa kami tidak berjalan sendiri tengah-tengah dunia ini. Ada Roh Kudus, yaitu pribadinya Allah, yaitu kasih Allah yang tinggal dalam hidup kami. Kami mau tetap kuat di dalam dunia ini, apapun tantangannya. Kami mau berjalan tidak sendiri, karena ada Roh Kudus yang menolong kami, mengingatkan kami, dan memampukan kami bangkit dari segala kegagalan,
bangkit dari segala masa lalu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.